Akang Teteh, selamat siang menjelang sore. Gak apa-apa ya disebutnya Akang Teteh saja biar terdengar lebih akrab dan tidak asing di telinga kita. Dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya di sore ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri agar lebih afdol. Di awal tadi saya sudah memperkenalkan diri. Saya Ida Marina, dosen Prodi Agribisnis. Seperti yang saya utarakan tadi, saya diamanahi menjadi ketua Prodi Agribisnis dan mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya teknik penulisan karya ilmiah, kemudian riset operasi, ekonomi mikro, dan dinamika pasar agribisnis. Akang Teteh sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tahapan dalam penyusunan skripsi. Kata skripsi mungkin tidak asing di telinga kita, bahkan menjadi suatu yang memiliki chemistry tersendiri di benak kita. Namun tidak dapat kita pungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika menjelang akhir perkuliahan pada strata 1 ini, kita dituntut untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Ada beberapa hal yang harus dan wajib diketahui oleh Akang Teteh sekalian dalam menyusun skripsi. Next slide. Terlebih dahulu, Akang Teteh harus khususnya di Prodi Agribisnis, yaitu mengetahui alur proses awal kita pengerjaan skripsi. Pada tahap ini, tak jarang mahasiswa membuang-buang waktu karena merasa kebingungan harus mulai dari mana dan dari siapa dulu untuk memulainya. Nah, kita lihat pada alur bagan berikut ini. Baik, mahasiswa melakukan pendaftaran kalau di Prodi Agribisnis nanti ketika Akang Teteh menjelang akhir atau menjelang tingkat akhir itu diberikan formulir untuk mengisi rencana tema penelitian. Nah, pada tahap ini Akang Teteh bisa mengambil judul atau mengisi rencana tema penelitian yang akan diambil beserta usulan pembimbing yang akan diajukan. Pada tahap ini, Akang Teteh dapat memilih isu permasalahan yang memang lagi hangat dibicarakan atau diperbincangkan, tentunya berhubungan dengan bidang ilmu kita yang telah dipelajari. Kemudian dicari tahu sejauh mana penelitian terdahulu sebelumnya untuk kita tindak lanjuti. Jadi, intinya setelah kita mendapatkan isunya, kemudian kita cari apakah penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya dan sejauh mana proses penuntasannya. Nah, di sana kita bisa masuk celah mana yang memang kita bisa lanjutkan dari penelitian sebelumnya, apalagi di masa COVID-19 ini. Jadi, Akang Teteh bisa menjadi suatu terobosan terbaru ketika masa COVID ini kita lebih cepat untuk menyelesaikan berdasarkan isu yang memang sedang bergulir saat ini. Selanjutnya, formulir yang sudah diisi tadi oleh Akang Teteh pada menjelang tingkat akhir atau memasuki penyusunan, itu diserahkan ke Prodi untuk ditindaklanjuti atau direkap rencana judul yang akan diambil beserta pembimbing yang selanjutnya diajukan ke bagian akademik untuk ditinjau dan dibuatkan SK dosennya, SK dekannya. Setelah keluar, draft yang sebelumnya dibuat itu yang disertai jurnal pendukung diajukan kepada pembimbing 1 dan 2 sesuai dengan SK yang telah ditetapkan untuk meminta bimbingan dan persetujuan yang diajukan. Tadi di atas ada diterima atau ditolak, itu sebetulnya bukan diterima atau ditolak secara ini tidak bagus atau tidak sesuai. Itu berbenturan biasanya karena dengan plagiat, kemudian penelitian yang sudah terlalu banyak, atau penelitian jika tidak ditinjau. Saya ulang kembali untuk syarat penentuan topik. Akan Teteh sekalian, mungkin mohon maaf sebelumnya tadi agak sedikit terhambat, mungkin di sini sinyalnya kurang bagus.
Yang penting untuk menentukan topik, akan kita harus memilih referensi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Jaka. Literatur yang dipilih harus sesuai, harus berdasarkan apa yang memang sedang bergulir atau memang sesuai dengan apa yang jurnal-jurnal yang sudah kita baca. Dan memang ini adalah pokok dari inti dari sebelum pra penelitian ini. Jadi nanti ketika kedepannya akan biasanya mahasiswa itu mengganti-ganti judul itu karena dia belum menemukan referensi yang pas untuk dijadikan penelitian. Karena dia tidak menemukan novelty-nya, atau novelty itu biasanya didapat ketika kita sering membaca literatur atau jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, jurnal-jurnal sebelumnya itu dibaca, kemudian apa yang menjadi kekurangan jurnal sebelumnya bisa untuk kita tindak lanjuti. Nah, itu yang disebut dengan bisa kita tindak lanjut untuk penelitian atau yang disebut dengan novelty itu. Kemudian identifikasi untuk ini tuh mengidentifikasi permasalahan ini dampaknya seperti apa nih, besar apa kecil, kemudian pemegang hajat banyak enggak nih dampaknya. Kemudian yang selanjutnya pentingnya masalah ini penting, apalagi misalkan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah ini biasanya hal-hal yang seperti ini yang terkadang teman-teman mahasiswa lupakan. Kadang mereka memilih untuk topik itu yang ada di sekeliling kita saja. Padahal secara data, fakta, dan riset tidak mendukung. Nah ini yang memang bisa menghambat teman-teman mahasiswa dalam melakukan topik. Nah, topik menentukan topik, lihat dulu tren dan isunya. Jadi tren isunya itu bukan hanya sekeliling lingkungan kita, tapi bisa dari lebih jauhnya tingkat internasional, nasional, nanti kita implementasikan ke wilayah atau objek kita. Itu. Jangan menarik permasalahan dari tempat sekeliling kita dulu. Ini yang memang sering dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga mereka mencari-cari masalah yang memang sebetulnya bukan masalah, karena masalah itu ada ketika harapan dan kenyataan itu tidak sejalan. Nah, itu disebut masalah. Tapi kalau sejalan-sejalan aja itu bukan masalah. Tuh. Kemudian memiliki dampak atau komplikasi, kemudian harus dipikirkan biaya dan waktunya juga dari topik yang kita pilih. Selanjutnya solusi yang kita akan ambil untuk permasalahan topik yang kita ambil itu menjadi suatu yang efektif atau diambil ini akan berdampaknya pada apa saja solusi topik yang kita ambil ini dengan mengambil referensi dari literatur sebelumnya. Selanjutnya Kang Teteh, kita lihat sistematika penulisan skripsi. Ketika Kang Teteh memasuki tingkat akhir, Kang Teteh akan diberikan atau pada saat dihadapkan untuk menyusun skripsi, Kang Teteh akan diberikan suatu panduan untuk menulis skripsi. Nah, di dalamnya ini sudah ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, termasuk proses penulisannya, tata caranya, kemudian aturannya, itu sudah ada di dalamnya semuanya. Pada bagian awal ini ada halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Kemudian pada bagian isi, ini terdiri dari pendahuluan yang merupakan mengakomodir latar belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian, dan kerangka pemikiran. Kemudian pada bab 2 itu adalah biasanya kalau di kita itu ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Ini agak ini. Kemudian di bab 3 ini ada metode penelitian. Nah, nanti metode penelitian tadi sudah disinggung juga. Pilih teori-teori yang memang bisa mendongkrak atau sesuai dengan topik. Nah, tadi harus sering baca dan baca. Kemudian di bab 4 ini adalah hasil. Hasil ini adalah apa yang kita rumuskan di bab 1 ini harus dijabarkan atau dipaparkan secara gamblang di hasil penelitian dan pembahasan.
Dan selanjutnya ini adalah bab 5 ini adalah penutup, kesimpulan atau kesimpulan dan saran. Nah, di kesimpulan Akang Teteh ini adalah jawaban dari rumusan yang telah dibikin di bab 1. Jadi jangan sampai rumusan masalahnya kemana, kemudian di kesimpulan jawaban pertanyaannya kemana, jawabannya pun kemana. Jadi nggak nyambung. Kemudian harus konsisten ketika rumusan permasalahannya 1, 2, itu di kesimpulan juga jawabannya harus 2. Demikian pun dengan alangkah lebih baiknya ketika menyarankan pun dari setiap apa yang kita jawab mungkin ada titik kelemahannya, yaitu boleh disarankan dan konsistensinya bisa misalkan dari rumusan masalah 2, kesimpulan 2, dan mungkin lebih baik disarankan juga, disarannya juga 2 sesuai dengan apa yang memang telah kita lakukan. Oke, di bagian akhir ini ada daftar pustaka dan lampiran. Baik, Akang Teteh, selanjutnya kita lihat. Ini hal-hal yang harus diperhatikan dan dalam penulisan skripsi. Nah, mengutip pendapat orang lain dengan cara yang benar sehingga tidak plagiat. Ini yang selalu saya tekankan karena memang sangat riskan sekali. Kemudian, menuliskan istilah asing atau bahasa asing menggunakan italik atau cetak miring. Kemudian, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah kekonsistenan dalam format tampilan font size, dan margin sesuai dengan panduan. Menggunakan CPS APS 4, 8 program ya ketika sudah akhir, kemudian menggunakan font time New Roman. Dan tadi selanjutnya saya singgung kembali apa yang disampaikan oleh Pak Jaka, membuat jadwal bimbingan. Biar tidak terjadi tadi yang menghambat kita untuk lulus itu ternyata kelalaian dari diri kita sendiri. Misalkan tadi yang janjinya 2 minggu menjadi 2 bulan, yang asalnya 2 hari menjadi 2 minggu. Nah, tidak seperti itu. Kalau memang jadwalnya sudah dibuat oleh diri kita, nah berarti kita akan konsisten dan akan bisa menepati apa yang dibuat oleh kita tadi. Nah, ini yang paling penting lagi. Ini berdasarkan ini di slide terakhir ini adalah kunci dari lancar dan tidaknya kita dalam menyusun skripsi. Tata cara komunikasi kita dengan dosen pembimbing kadang suka terabaikan. Perhatikan waktu yang tepat ketika hendak menghubungi dosen dan pembimbing. Jadi jangan sampai komunikasi dengan dosen menjadi hambatan kita untuk lulus di skripsi atau lulus tepat waktu. Kenapa? Misalkan dosennya dihubungi pada saat jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan, pada saat beliau lagi istirahat. Kemudian dengan kata-kata yang tidak memang seharusnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak lulus tepat waktu karena attitude diri kita sendiri. Kemudian, awali dengan salam ketika kita akan menghubungi. Sebutkan identitas dengan lengkap. Gunakan bahasa yang umum dan ditulis pesan dengan jelas. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, mungkin itu lebih baik dan lebih memang bisa menunjukkan karakter daripada Akang Teteh. Oh, ini adalah saya. Apalagi mau lulus. Jadi tunjukkan suatu attitude yang baik, maka karena nggak setiap dosen pembimbing itu menyimpan nama atau nomor dari Akang Teteh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.